Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Rahayu di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, pertemuan yang kelima. Mari kita awali dengan salam semangat. Salam semangat. Pertemuan 5 ini kita akan membahas mengenai pemodelan sistem dengan UML. Bagian yang pertama, karena UML ini banyak, jadi kita bagi dalam 2 pertemuan ya. Nih, kita harus tahu dulu UML itu apa sih? UML itu kepanjangannya adalah Unified Modeling Language, yang merupakan bahasa standar untuk menulis blueprint perangkat lunak. UML ini dapat digunakan untuk memvisualisasikan, menentukan, membuat, dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak secara intensif. Itu menurut Buch dan teman-temannya. Nah, UML ini merupakan pemodelan ya, teman-teman. Pemodelan untuk sebuah perangkat lunak. Yang mana ini digunakan untuk visualisasi. Karena UML ini adalah bahasa grafis. Kemudian dia juga specifying. Yang karena UML membahas spesifikasi semua keputusan analisis, perancangan, dan juga implementasi yang penting yang harus dilakukan dalam mengembangkan perangkat lunak. Kemudian dia juga untuk constructing. Kenapa? Karena modelnya bisa langsung berhubungan ke berbagai bahasa pemrograman. Kemudian dia juga adalah bahasa untuk documenting. Karena UML membahas dokumentasi arsitektur sistem dan semua detailnya. Nah, UML versi 1.0 ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah diagram struktur, dan yang kedua adalah behavioral diagram. Jadi, ini untuk membahas secara strukturnya seperti apa. Dan diagram ini menceritakan tentang perilaku sistemnya seperti apa, digambarkan di dalam diagram-diagram ini. Nah, 9 diagram ini kita akan bahas di mata kuliah ini di pertemuan ke-5 dan ke-6 ya. Yang pertama, diagramnya kita bahas pengertiannya dulu. Yang pertama adalah kelas diagram, yang mana diagram ini membahas desain statis dari suatu sistem. Kemudian ada objek diagram yang menunjukkan satu set objek dan hubungannya antara objek. Kemudian komponen diagram. Ini menunjukkan organisasi dan ketergantungan antar sekumpulan komponen. Yang keempat ada deployment diagram. Diagram ini terdiri dari node yang merupakan perangkat keras dan membungkus satu atau lebih komponen. Itu dia keempat diagram struktural, dan kita masuk ke diagram behavioral. Yang pertama adalah use case diagram. Dia menunjukkan interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem. Kemudian juga ada sequence diagram. Diagram ini juga diagram interaksi yang menekankan urutan waktu pada pesan. Selanjutnya ada activity diagram, yaitu diagram yang menunjukkan arus dari aktivitas ke aktivitas lainnya dalam suatu sistem. Kemudian juga ada state chart diagram. Dia menggambarkan perubahan status, ya, state, dari transisi status atau transisi status dari sebuah mesin atau sistem atau juga objek. Nah, yang terakhir ada collaboration diagram, yang mana diagram ini merupakan diagram interaksi yang menekankan struktur organisasi objek yang mengirim dan menerima pesan. Jadi setiap diagram itu punya fungsi masing-masing.
punya penggambaran masing-masing dan tentunya aturan penyusunan masing-masing. Oke, kita masuk ke use case diagram untuk behavioral diagramnya ya. Use case sendiri ini merupakan diagram untuk menggambarkan serangkaian tindakan. Use case. Nah, use case di sini merupakan tindakannya apa? Ya. Kemudian bahwa sistem dapat melakukan interaksi di luar sistem. Nah, yang ada di luar sistem berarti aktor, kan? Aktor apa? Siapa? Kemudian apa tindakannya? Ini digambarkan dengan use case diagram. Oke. Kemudian ini kegunaan-kegunaan dari use case, mempresentasikan interaksi sistem dengan pengguna. Kemudian mendefinisikan dan mengatur persyaratan fungsional dalam suatu sistem, menentukan konteks dan persyaratan sistem, dan memodelkan aliran dasar peristiwa dalam use case. Ini untuk simbol-simbol use case-nya. Ini untuk simbol use case dan ini untuk aktor ya. Aktor itu orangnya yang berada di luar sistem, yang menggunakan sistem atau berhubungan dengan sistem tersebut. Kalau use case ini merupakan kata kerja ya, diisi dengan kata kerja yang mana merupakan tindakan. Kemudian ada asosiasi. Ini menggambarkan bagaimana aktor berinteraksi dengan use case, dihubungkan dengan garis ini. Kemudian ada generalisasi yang menggambarkan antara use case atau antara aktor dengan panah tertutup yang mengarah dari child ke parent. Ini untuk menghubungkan ya suatu use case dengan use case yang lainnya. Kemudian ada juga relasi ya. Relasi ini ada include, ada extend. Nah, jangan sampai kebalik nih, include dan extend. Kalau include itu hubungan antar dua use case, ini juga sama. Tapi kalau di sini untuk menunjukkan adanya perilaku use case yang dimasukkan ke dalam perilaku base use case. Jadi include itu seperti halnya dapat kita ambil simpelnya wajib dilakukan gitu. Nah, kalau extend itu perluasan dari use case lain berupa opsional. Tanda panah terbuka harus terarah ke base use case ya. Dua-duanya ini merupakan relasi. Kemudian juga ada boundary box. Itu untuk memperlihatkan batasan sistem dengan lingkungan luar sistem. Ini boundary box itu biasanya dibuat ketika kita membuat use case-nya beda pembahasan gitu, beda aktivitas atau beda menu gitu ya. Nah, ini contohnya relasi include dan extend. Kalau misalkan include tadi saya ambil simpelnya wajib gitu kan. Nah, untuk melakukan cek status pinjaman berarti dia wajib melakukan pinjaman buku terlebih dahulu si anggotanya gitu kan. Kalau misalkan membayar denda itu kalau misalkan mengembalikan buku itu tidak wajib membayar denda ya, bisa membayar atau tidak gitu. Tapi ini berhubungan dengan pengembalian buku gitu. Jadi anggota meminjam buku tindakannya atau anggota mengembalikan buku. Ketika meminjam buku ini anggota bisa mengecek status pinjaman. Dan untuk mengecek status pinjaman, si anggota wajib meminjam buku dulu kan. Gak mungkin melihat status pinjaman tanpa dia meminjam buku gitu. Kemudian anggota mengembalikan buku. Kemudian ada juga tindakan membayar denda. Nah, ini tidak selalu harus membayar denda ketika mengembalikan buku ya. Tergantung dari kondisi waktu peminjamannya. Itu. Jadi
ininya panah tertutupnya itu beda antara include dan extend seperti pada keterangan simbol-simbol dari use case. Kalau untuk include dia mengarah ke sub use case ya, ke subnya, ke apa tadi, cek peminjaman. Berarti dia sub dari peminjaman buku gitu kan. Kalau extend itu justru berarah ke base use case. Nah, ini kan subnya, ini base-nya gitu. Nah, ini contoh pembuatan use case yang salah. Karena tadi kan disebutkan untuk penulisan use case itu kata kerja dan simple ya. Mana sih? Nah, gambarkan elips nama use case menggunakan kata kerja ya. Kalau ini terlalu panjang, terlalu berlebihan. Bagaimana jika dia melakukan login dengan banyak yang diisi? Kan jadi panjang banget. Kemudian melakukan registrasi misalkan dengan mengisi formulir yang mengisi formulir dengan mengisi nama lengkap dan lain-lain gitu. Kepanjangan ya. Jadi cukup dituliskan dengan login gitu. Kemudian ini juga contoh yang salah karena use case itu bukan terfokus pada aktivitas-aktivitasnya gitu. Bukan seperti activity diagram. Gitu ya. Jadi tidak perlu digambarkan sebanyak ini. Nah, ini dia merupakan contoh studi kasus tentang pembelian tiket kereta ya tadi. Use case untuk pembelian tiket online. Oke. Daftar kebutuhan fungsional use case. Nah, untuk melakukan pemesanan tiket secara online, yang pertama kan kita harus melakukan registrasi dulu. Kita rinci dulu tuh ininya use case-nya. Tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan. Yang pertama registrasi. Kemudian pasti diverifikasi tuh datanya setelah kita registrasi. Apakah valid atau tidak. Kemudian kita lihat jadwal penerbangan atau perjalanan atau kamar misalkan untuk pemesanan tiket hotel gitu. Kemudian ada nih yang cocok, kita lakukan login. Ya, setelah itu beli deh tiketnya. Nah, terus kemudian aktornya siapa aja yang melakukan registrasi pasti pembeli. Terus diverifikasi datanya oleh adminnya. Tuh. Kemudian melihat jadwal, ya pasti pembeli yang akan membeli tiketnya kan. Kemudian login oleh pembeli, lalu diverifikasi oleh admin kebenaran akun loginnya. Kemudian dia beli tiket. Yang membeli tiket ya pembeli, bukan admin ya. Nah, ini deskripsinya. Saya yakin udah paham lah. Kalau untuk deskripsinya ya tidak perlu dibahas lagi. Nah, dari kebutuhan aktor itu berarti ada pembeli, ada admin ya di sini. Ada pembeli dan admin itu. Berarti kita buat dua aktornya itu, yang gambar orang itu. Ini untuk deskripsinya. Pembeli merupakan aktor yang dapat melakukan registrasi, melihat jadwal, melakukan login. Di caranya untuk membuat use case kita rinci dulu tuh daftar kebutuhan fungsionalitas dari sisi use case-nya seperti apa, tindakan-tindakannya apa aja, kemudian dari sisi aktornya siapa saja sih gitu. Maka terbentuklah use case pembelian tiket online seperti ini. Ada dua aktor di sini, ada pembeli, kemudian ada admin. Nah, pembeli melakukan registrasi, ya, lihat jadwal, login, kemudian membeli tiket. Nah, ada lagi tuh contoh dari include dan extend. Kalau untuk
melakukan verifikasi data, itu pasti harus registrasi dulu. Gak mungkin admin memverifikasi data, sementara nggak ada pembeli yang registrasi gitu loh. Nah, kemudian untuk contoh extend nih di sini, extend di sini. Setelah pembeli melakukan login nih, ya, admin juga login akun adminnya ya, dan juga memverifikasi apa sih tadi, login ya. Si pembeli setelah melakukan login, dia tidak harus membeli tiket gitu. Dia bisa iya, bisa enggak, opsional. Tapi ketika dia membeli tiket, dia harus check out. Dan check out ini hanya bisa dilakukan ketika si pembeli telah melakukan beli tiket. Seperti itu. Nih, spesifikasinya setelah kita menuliskan diagramnya seperti apa, dituliskan spesifikasi use case-nya. Nih, untuk deskripsinya use case ini menyediakan layanan pembelian tiket. Kemudian aktornya pembeli, ya berarti ada 2 ya. Kemudian preconditionnya dia login. Kemudian post conditionnya pembeli itu melengkapi data penumpang, memilih cara pembayaran, pembeli melakukan check out gitu. Relasinya dia extend dari login ya. Dia bisa melakukan semua itu dari login. Nah, ini skenario use case-nya. Aksi aktor terhadap reaksi sistem. Ketika si pembeli melakukan registrasi, sistem menyimpan data registrasi. Kemudian pembeli melihat jadwal penerbangan, maka sistem akan menampilkan jadwal yang diminta oleh si pembeli. Kemudian pembeli membeli tiket, dia akan menampilkan form data yang harus diisi. Nah, ketika pembeli mengisi data penumpang nih, dia akan menampilkan cara bayarnya seperti apa. Ketika memilih cara bayar, nah dia menampilkan halaman check out dan notifikasi pembelian melalui email. Nah, si aktor melakukan pembayaran nih dan melakukan konfirmasi pembayaran, maka sistem akan mengirimkan etiketnya melalui email. Seperti itu. Itu contoh dari use case diagram ya. Kemudian selanjutnya adalah activity diagram, yang mana ini menggambarkan logika prosedural, proses bisnis, dan jaringan kerja antar pengguna dan sistem. Oke, activity diagram ini dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case diagram. Oke, ini simbol-simbolnya, simbol startnya di dalam satu activity diagram cuma satu, tapi N-nya dia bisa banyak. Ini diagram untuk simbol maksudnya. Simbol untuk aktivitasnya apa aja. Dan ini 2 aktivitas yang digabungkan menjadi satu. Ini kebalikannya. Ini decision yang merupakan keputusan, kondisi ya. Kondisi jika ada lebih dari satu kondisi. Ini konektor yang menghubungkan ke aktivitas. Dan ada swim line. Swim lane ini merupakan pengelompokan aktivitas berdasarkan aktor. Tuh, ini contohnya. Activity beli tiket online ya. Jadi dia itu seperti tadi penjelasannya bahwa activity diagram dia menceritakan lebih ke aktivitasnya antara pengguna dengan sistem itu. Yang pertama start, kemudian buka aplikasi, kemudian menampilkan si aplikasi ini atau sistem ini menampilkan menu aplikasi, memilih pembelian ya, pembeli itu, kemudian lihat jadwal, menampilkan, kemudian ditampilkan tuh jadwalnya. Kemudian dari udah lihat jadwal nih, ya udah kita beli tiket dengan login dan memvalidasi data.
Kalau valid maka dilanjutkan untuk menampilkan form data penumpang untuk diisi. Kalau invalid dia kembali ke halaman login, dia harus login lagi gitu kan. Kemudian setelah mengisi data penumpang, si sistem menampilkan metode pembayaran. Ini untuk cara-cara pembayarannya. Nah, kemudian setelah memilih si pembeli memilihlah metode pembayaran. Nah, ini satu aktivitas yang kemudian ada dua aktivitas yang dihasilkan. Yang pertama mengirimkan notifikasi pemesanan tiket dan menampilkan halaman checkout ya setelah metode pembayaran itu. Kemudian si pembeli menerima notifikasi via email, melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan check out tentunya. Setelah melakukan pembayaran, dia mengirimkan sistem mengirimkan e-ticket dan diterima oleh pembeli. Selesailah untuk activity diagram pembelian tiket. Selanjutnya ada sequence diagram. Dia menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya yang berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Ya, jadi sequence diagram ini ada waktunya gitu. Dia juga menentukan detail dari use case. Ini untuk simbol-simbolnya. Objek ini merupakan komponen utama dari sequence diagram. Ada aktornya juga sama seperti use case ya. Dia tadi nyebutnya detail dari use case ya. Kemudian ada entity class yang menggambarkan hubungan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian ada boundary class yang merupakan penggambaran dari form di sistem. Ada control class yang mengontrol antara entity dan boundary class. Ada lifeline ini nih, waktunya nih. Kemudian ada message, menggambarkan pengiriman pesan. Nah, jika ada loop dan kondisi menggunakan kerangka interaksi, yaitu cara penandaan sebuah bagian sequence diagram. Nah, jika menggunakan loop dan kondisi, maka ini operator umumnya untuk kerangka interaksi, dan ini contoh penggunaan operatornya ya jika menggunakan operator gitu. Di dalam sequence diagram ada operatornya. Nah, ini contoh sequence diagram untuk pembelian tiket online ya. Aktornya pembeli, kemudian ini aplikasi sistemnya, aplikasi e-tiketnya atau sistemnya. Kemudian di sini ada entity diagram berupa jadwal penerbangan dan juga login, dan ada form data penumpang dan juga cara pembayaran. Ada juga entitas checkout ya. Pertama, pembeli membuka aplikasi. Ini untuk lifeline-nya yang menggambarkan waktunya itu. Kemudian si aplikasi menampilkan menu ke pembeli. Kemudian si pembeli melihat jadwal. Lihat jadwalnya ya, di sini kan ada tuh entitas jadwal. Kemudian si entitas jadwal ini menampilkan ke pembeli. Kemudian beli tiketnya si pembeli itu berdasarkan jadwal penerbangan. Kemudian login di dalam jadwal penerbangan ini menampilkan halaman login. Nah, di sini menggunakan operator ALT dan loop. Nah, ALT ini alternatif dari banyak fragmen, hanya yang kondisinya true yang akan dijalankan. Oke. Hanya true yang akan dijalankan ya. Dia melakukan login, barulah dia mengisi data. Jadi ini akan dilakukan
untuk setiap login yang selalu benar gitu. Jadi dia tidak menceritakan login yang kalau salah gimana gitu kan. Nah, kemudian looping. Fragmen mungkin dijalankan berulang kali dan guard menunjukkan basis iterasi. Nah, ini yang akan selalu diulang-ulang, itu mengisi data penumpang ya setelah melakukan login. Kemudian menampilkan cara bayar, kemudian pilih cara bayarnya di di form cara pembayaran. Kemudian setelah dipilih, maka ditampilkanlah checkout ke pembeli. Kemudian pembeli membayar tiket di entitas checkout ya. Setelah itu dikirimkanlah etiket ke pembeli. Kemudian selesai. Itulah dia tadi pembahasan tentang behavioral diagram pada UML. Ada 3 ini ya di bagian yang pertama. Baru 3 diagram, ada use case, ada activity diagram, dan sequence diagram dengan contoh kasus yang sama. Itu dia cara untuk masing-masing penggambarannya, masing-masing punya aturannya dan simbol-simbolnya. Saya rasa cukup sampai di sini untuk pertemuan yang kelima. Kita kembali lagi di pertemuan yang ke-6, masih membahas pemodelan sistem dengan UML. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.